Jadi kalau misalnya my friends lihat di penutupan minggu lalu beberapa saham terutama saham-saham BUMN yang big banks yaitu ada BRI, ada Bank Mandiri, ada juga BNI. Kalau my friends perhatiin kenaikan ini cukup lumayan ya, meskipun kalau misalnya dibandingkan dengan saham-saham konglomerasi atau yang lagi ada corporate protection ini memang tidak sebanding, nggak bisa dibandingin gitu my friends ya. Tapi untuk yang merindukan kenaikan di saham-saham banks itu kemarin seperti memberikan angin segar ya. Jadi kalau my friends lihat nanti mungkin teknikalnya biar Iwan yang ngejelasin, tapi yang jelas kemarin itu kenaikannya itu tergolong cukup lumayan dibandingkan dari beberapa waktu terakhir ini. Nah, mungkin kalau my friends lihat dari kenaikan yang terjadi di saham-saham big banks terutama di BUMN, ekspektasinya pasti akan apakah ini berlanjut atau tidak. Nah, ini satu yang my friends harus ingat adalah kalau seandainya kita melihat suatu emiten atau saham-saham tertentu dalam suatu industri yang memang lagi dapat pressure, apalagi dalam skala yang besar dan dalam waktu yang lama, normalnya ketika kita mau bilang itu adalah reversal yang benar-benar kuat, itu akan diikuti dengan volume dan nilai transaksi yang luar biasa sebesar sekali, dan nilai transaksi, dan nilai kenaikannya pun juga sangat signifikan. Signifikan itu bukannya cuma sekitar 3%, 4%, tapi bisa 8%, 10%, bahkan bisa lebih ya. Itu kalau my friends mau lihat keadaan yang kejadian-kejadian seperti itu kelihatan banget tuh waktu pas habis COVID, pokoknya setiap habis krisis deh. Nah, ini kalau misalnya tanya, banks ini kan banyak yang mengalami penurunan dari beberapa waktu terakhir ini my friends ya. Dan kalau my friends lihat, setiap ada kenaikan, cepat atau lambat nanti akan diikuti adanya penurunan ya. Nah, ini kalau misalnya kita observasi dari penutupan minggu lalu, kalau my friends lihat, memang ada kenaikan yang lumayan, tapi belum tergolong yang besar banget. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya my friends lihat dari sisi volumenya, volume itu bukan yang mengindikasikan ada gerakan yang luar biasa besar sekali, bukan flow yang besar sekali. Jadi sepertinya terlalu cepat nih kalau misalnya kita bilang bahwa selling pressure di bank sudah selesai. Mungkin ada rebound, iya. Mungkin ada kenaikan, iya. Tapi apakah akan sustain atau tidak, itu yang akan kita observasi lanjutannya. Nah, mungkin salah satu yang membuat shares overhang ini, yang membuat kenapa mereka itu berat banget mau naik, ini kita balik lagi ngingetin bahwa di akhir bulan ini kita akan dengar mengenai regulasi dari MSCI terkait dengan free float ya my friends ya. Jadi ini emang kita nggak bosan-bosan ngingetin. Kenapa? Untuk sesuatu yang sifatnya besar, perhatiin baik-baik ya. Mau itu saham, atau berhubungan dengan global, atau berhubungan dengan pasar saham di Indonesia, kita pasti akan ngingetin berkali-kali dan berulang-ulang my friends, supaya my friends ini jangan sampai nanti shock kalau sampai nanti terjadi sesuatu. Nah, ini kita melihatnya yang kenapa membuat saham-saham banks ini berat banget untuk mengalami kenaikan, ya karena memang menunggu akhir bulan ini terkait dengan regulasi free float yang akan dikeluarkan sama MSCI. Dan ini impact-nya sekali lagi akan sangat besar buat saham-saham banks ya. Jadi kalau misalnya my friends langsung kedorong, langsung pengen buru-buru beli, ada baiknya tunggu, nggak apa-apa terlambat, tapi nanti akan lebih confirm ketika kita melihat nanti aturan baru regulasi seperti apa. Karena regulasi ini impact-nya besar terhadap outflow di saham-saham blue chip terutama saham-saham banks. Tapi ketika ini benar-benar clear, sudah selesai, udah bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan, itu akan jauh lebih, risk reward-nya akan jauh lebih menarik nih buat saham-saham bank. Jadi agak bersabar sedikit ya terkait dengan saham-saham bank ini.